Kalau saya disuruh milih, 100% saya akan pilih iPad saya daripada MacBook untuk produksi konten. Nah, saya akan jelaskan alasannya kepada kalian di sini. Oleh karena itu, tonton video ini sampai selesai. Mari kita mulai. Bismillah, hai selamat datang di ap.id. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering kalian sampaikan kepada para konten kreator khususnya adalah terkait penggunaan iPad. Apakah iPad bisa menggantikan MacBook? Di video ini saya akan buktikan iPad bisa menggantikan MacBook 100%. Kira-kira seperti apa untuk proses penggantian MacBook ke iPad itu sebagai alat utama dalam pembuatan konten? Saya akan jelaskan ke materi intinya. Mungkin sebagian dari kalian mengira kalau misalnya buat konten itu langsung take kamera aja, langsung shoot pakai kamera aja, kemudian record selesai. Padahal sebetulnya nggak begitu teman-teman semuanya. Saya yakin sebagian besar dari konten kreator itu selalu membuat skrip dulu supaya apa yang disampaikan itu lebih terarah. Meskipun tidak harus persis kata-katanya seperti yang ada di skrip, seperti yang saya lakukan sekarang. Berarti ada proses pembuatan skrip atau disebut dengan praproduksi dulu. Nah, di proses praproduksi atau membuat skrip, saya 100% lebih pilih pakai keyboardnya si iPad daripada keyboardnya MacBook Air M1 yang saya pakai di belakang sebagai background itu. Kenapa? Karena menurut saya, ngetik di Magic Keyboardnya iPad itu nyaman banget ya. Pas banget dan enak banget dibandingkan dengan keyboard yang ada di MacBook. Kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan masalah di trackpad, jelas sih kalau trackpad masih enakan MacBook dibandingkan trackpad yang ada di Magic Keyboard-nya si iPad. Karena memang agak sempit juga ya. Dan belum haptic feedback untuk yang versi M1 dan M2-nya. Jadi kalau misalkan kalian mau yang ada feedback-nya itu Magic Keyboard yang Pro ya. Yang untuk iPad Pro M4 dan iPad Pro M5. Nah, setelah buat skrip selesai atau tahap praproduksi tadi selesai, maka selanjutnya akan dilanjutkan dengan tahap perekaman atau recording video. Nah, di sini saya perekamannya itu adalah menggunakan beberapa device. Mungkin teman-teman juga bisa mencontoh ya kalau misalkan kalian ingin buat konten supaya tidak membebani internal memori kalian. Jadi di sini saya pakai iPhone 17 Pro sebagai alat utama untuk recording. Kemudian saya pakai Snapseed Reload. Sebetulnya ini Snapseed saya berulang kali bilang, saya nggak disponsori ya. Tapi menurut saya alat ini sangat multifungsi banget ya. Kebetulan ternyata, mudah-mudahan nggak marah Bang Erwinnya, sebetulnya Snapseed ini ternyata punyanya atau dibuat atau diproduksi oleh Bang Erwin di ST Media. Kebetulan saya ikut kelasnya waktu itu. Jadi ya mudah-mudahan Bang Erwin nggak apa-apa saya sebutin, kan itu gak masalah juga ya. Jadi ini produksi kita harus bangga memakai produk-produk dalam negeri gitu. Oke, selanjutnya lagi adalah saya pakai juga untuk mic yang saya pakai ini. Kira-kira menurut kalian kedengarannya seperti apa? Jelas banget kan? Iya, karena mic ini adalah mic Maono Wave T1 Mini. By the way, video ini juga masih disponsori oleh Maono Wave T1 Mini. Jadi dia punya udah MFI certified, kemudian noise cancellingnya juga udah bagus, ada 4 level. Dan kalau kalian mau lucu-lucuan, itu ada 4 mode suara juga ya. Ya, jadi kalau misalkan kalian suka, kalian bisa lihat di kolom deskripsi saya atau di keranjang yang ada di video saya, kalian check out aja langsung. Nah, jadi saya pakai itu dan iPad ini saya pakai untuk mirroring. Jadi apa yang saya lihat di iPad itu yang terekam di kamera iPhone 17 Pro saya. Dan sekaligus selain itu saya juga selain mirroring untuk kamera saya, by the way, saya pakai Blackmagic kamera gitu ya untuk softwarenya. Dan selanjutnya adalah saya juga gunakan si iPad ini sebagai prompter. Lebih tepatnya mungkin alat untuk membaca skrip gitu. Nah, jadi yang kalian lihat sekarang itu di bawahnya itu adalah ada iPad Pro yang punya saya itu yang saya gunakan sebagai mirroring untuk kameranya dan sebagai prompternya. Ketika itu sudah selesai semua dikerjakan, sudah semua direcord, maka tahap selanjutnya itu adalah video editing. Nah, kebanyakan konten kreator, sebagian mungkin ya, sebagian saya yakin sih sebagian besar sih, itu ngedit videonya itu di PC atau di MacBook. Sebetulnya alasannya adalah karena akan lebih profesional dan itu benar. Tapi bagi saya, untuk konten-konten seperti yang saya lakukan ini tidak kompleks, jadi sederhana aja, hanya cut, kemudian dikasih transisi gitu ya. Kemudian untuk atur audionya itu sederhana aja, saya cukup pakai software yang disebut dengan LumaFusion. Ya, LumaFusion itu saya pakai, kemudian habis itu saya juga pakai yang namanya DaVinci Resolve untuk color gradingnya. Jadi full dan video saya itu sebagian besar itu adalah videonya dengan format 4K. Jadi si iPad Pro M2 ini, bahkan di iPad Pro M2 ini untuk format 4K sekalipun,
itu sama sekali tidak kerasa banget nge-lag, lancar aja udah. Jadi nggak pernah ada error sekalipun untuk editing ya, ataupun color grading gitu di DaVinci Resolve untuk iPad. Nah selanjutnya, setelah editing selesai, maka tahap selanjutnya itu adalah membuat thumbnail. Dan thumbnail juga saya kerjakan juga di iPad juga, yaitu pakai software yang namanya Affinity Designer. By the way, saya juga semua tidak disponsori oleh software-software tersebut, tapi saya akan jelaskan kepada kalian, siapa tahu kalian tertarik. Dan software ini juga saya pakai hampir selalu dalam produksi konten-konten saya. Nah, setelah itu semuanya dikerjakan, editing dikerjakan sudah selesai, kemudian thumbnail juga udah jadi, baru kita upload ke YouTube-nya melalui YouTube Studio, dan YouTube Studio-nya adalah YouTube Studio versi desktop yang ada di Safari. Kenapa seperti itu, Bang? Kenapa nggak di laptop aja untuk upload videonya? Nah, ternyata mungkin kalian ada yang belum tahu juga bahwa di iPad sekarang, yang versi sekarang, yang iPadOS 26, sebetulnya juga sebelumnya sudah sih, iPadOS 18 juga sudah. Sekarang untuk versi Safari-nya itu sudah versi desktop, jadi mirip banget dengan MacBook gitu ya, kalau misalnya kita ingin lihat tampilan atau layout dari Safari-nya. Jadi, apapun yang kalian buka itu persis, nggak ada kendala sama sekali kalau misalnya kalian ingin upload langsung di Safari-nya si iPad. Kemudian ada juga yang nanya, "Bang, kalau misalkan saya bukan konten kreator nih, jadi saya hanya pakai iPad itu untuk fokus main game. Bagaimana dengan iPad Pro M2 ini kalau misalkan main game?" Sebetulnya jawaban jujurnya itu udah pasti rata kanan. Ngebut 4K aja nggak ada nge-lag. Color grading aja aman sentosa gitu ya dengan format 4K. Apalagi cuma main game. Bahkan AAA juga masih sangat layak banget untuk dipakai sebetulnya. Hanya saja memang kalau dari segi ukuran, karena punya saya itu adalah iPad Pro M2 yang 12,9 inci, jadi besar banget. Meskipun saya selalu pakai juga ya, kalau misalnya saya mau main game, saya juga pakai kok. Cuman memang kayaknya terlalu kebesaran lah kalau misalkan dibawa keluar gitu ya. Ya keluar rumah misalkan main game sama bareng-bareng sama teman-teman itu agak kegedean. Yang paling pas sebetulnya di iPad mini ya, iPad mini 7 atau iPad mini 6 kalau kalian mau turunin level kalian ke bawah dengan harga yang lebih hemat. Sebetulnya untuk video-video rekomendasi iPad di tahun 2026, itu sudah saya buat juga sih videonya. Kalian mungkin bisa lihat videonya di sini kalau tertarik. Di situ udah saya jelasin semua iPad rekomendasi menurut saya untuk kalian beli di tahun 2026. Nah, untuk masalah kamera bagaimana, Bang? Jujur untuk kamera dari 1000 kali percobaan mungkin 10 kali saya pakai. Jadi jarang banget saya pakai kamera, tapi sangat kepake kalau misalkan kondisinya urgent gitu. Jadi ya kameranya sebetulnya biasa banget untuk di iPad, jadi nggak seperti di iPhone-nya yang mind blowing. Tapi kalau untuk di iPad bagus sih, bagus, cuman memang nggak ada beberapa noise itu kelihatan jelas banget ya, karena mungkin ukuran iPad-nya juga kan besar ya, jadi di layarnya kan akan lebih jelas lah noise-nya. Nah, kemudian terakhir mungkin dari segi performa untuk di tahun 2026, kalau menurut saya ini adalah iPad yang value for money banget untuk kalian beli di tahun 2026, khususnya yang iPad Pro M2 yang 11 inch ya. Kalau misalkan kalian mau upgrade langsung ke M5, saya agak kurang rekomendasi kalau kalian sebelumnya pakai iPad Pro M1. Tapi kalau misalkan kalian pakai iPad yang iPad biasa, atau iPad Air misalkan, iPad Air 4 langsung ke M5 itu sangat direkomendasikan. Tapi sebetulnya bukan itu pembahasannya. Pembahasannya itu adalah bagaimana nih iPad itu digunakan sebagai full untuk dalam membuat konten yang ternyata 100% saya pakai semua di sini dan nggak ada kendala sama sekali. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam kesimpulannya. Kesimpulannya adalah, Bang, jadi iPad itu sebetulnya bisa gantiin laptop nggak sih gitu ya? Ini pertanyaannya kayaknya sering banget ditanyain gitu. Dan penasaran banget gitu orang-orang gitu. Sebetulnya jawabannya tuh bisa kok, bisa. Saya aja bisa kok gantiin 100% menggantikan laptop. Kenapa? Karena kebutuhan saya untuk konten kreator gitu ya, untuk membuat atau editing video dan lain-lain, itu saya cukup semuanya pakai iPad. Dan penyertanya gitu ya, ada keyboardnya, mungkin ada pensilnya kalau kalian butuh, mungkin juga bisa pakai mouse. Tapi kalau misalkan ada tapinya ya, tapi kalau misalkan kalian fokusnya adalah di office, kalau menurut saya sih jangan pilih iPad, MacBook aja. Itu udah jelas kok. MacBook itu udah semuanya bisa untuk kegiatan-kegiatan kantor yang serius. Dalam artian bukan di bidang kreatif gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian di bidang-bidang kreatif, kayaknya sih iPad Pro atau iPad Air atau iPad apapun, ya selama itu masih kuat secara performa, kalau menurut saya sih bisa banget untuk gantiin laptop. Jadi jawabannya bisa kok, asal ada asalnya ya, dan ada tapinya, sesuai dengan kebutuhan kalian seperti apa. Sekira begitu teman-teman semuanya untuk video kali ini, semoga kalian suka, dan kalau misalnya kalian suka, kalian boleh like, comment, share, dan subscribe untuk video-video saya, dan jangan lupa nantikan video-video saya yang selanjutnya, yang insya Allah akan lebih bermanfaat lagi untuk kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Goodbye.